Belakangan ini, para penulis menggambarkannya sebagai salah satu dewa luar, atau dewa alien. Dia adalah dewa tertinggi dari mitologi Cthulhu, dan penguasa para dewa luar, bukan ciptaan Pak Lovecraft. Melainkan ciptaan penulis horor legendaris bernama Ramsay Campbell. Dia adalah bagian inti dari mitologi Cthulhu. Ia lahir dari kabut tanpa nama. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita sedikit ngebahas pencipta makhluk-makhluk yang mau kita bahas ini dulu. Masa iya kita ngebahas makhluk yang dia ciptain tapi nggak tahu siapa penciptanya? Howard Phillips Lovecraft, atau singkatnya H.P. Lovecraft. Dia adalah seorang penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis cerita-cerita horor, fantasi, dan fiksi ilmiah. Oke, udah tahu dikit tentang Pak H.P. Lovecraft? Opening dulu bre, baru masuk pembahasannya. Cthulhu. Cthulhu adalah dewa fiktif yang diciptakan oleh Pak H.P. Lovecraft dan pertama kali diperkenalkan dalam cerita pendek berjudul The Call of Cthulhu yang diterbitkan dalam majalah Weird Tales pada tahun 1928. Cthulhu adalah monster yang agak menyerupai manusia, tetapi memiliki kepala gurita dengan wajah yang dipenuhi dengan tentakel. Tubuhnya bersisik dan tampak elastik. Dia punya cakar-cakar besar di kaki depan dan kaki belakangnya, dan sayap yang tipis dan panjang di belakang. Cthulhu sekarang di mana, Bang? Nah, Cthulhu ini terkubur di kota bawah laut, R'lyeh, dan menunggu saat untuk bangkit kembali dan menghancurkan peradaban manusia agar dapat menguasai planet bumi. Kalau kalian bingung, R'lyeh itu apa Anda? Kayaknya nggak pernah dengar nama kota kayak R'lyeh. Nah, R'lyeh itu adalah kota hilang yang pertama kali muncul dalam karya Pak H.P. Lovecraft yang berjudul The Call of Cthulhu. Menurut cerita Pak Lovecraft, R'lyeh adalah sebuah kota yang telah tenggelam di Samudra Pasifik dan merupakan penjara makhluk yang disebut Cthulhu. Walaupun masih terkurung, suatu hari Cthulhu akan kembali dan para pemujanya akan mengulangi mantra ini. Phanguli. Jir, susah bre, kita serahin ke Mbak Google aja ya. Finglu MGL Wanafh Cthulhu Relaya Gonagal Fatagan. Kalau kalian mau tahu R'lyeh ini letaknya di mana, menurut Pak Lovecraft, koordinat R'lyeh ada di 47 derajat 9 menit selatan dan 126 derajat 43 menit barat. Selanjutnya, Nyarlathotep. Nyarlathotep adalah dewa jahat dalam mitologi Cthulhu. Pertama kali muncul dalam puisi prosa Lovecraft tahun 1920 berjudul Nyarlathotep. Ia kemudian disebutkan dalam karya-karyanya Pak Lovecraft dan penulis-penulis lain. Belakangan ini, para penulis menggambarkannya sebagai salah satu dewa luar atau dewa alien. Dalam penampilan pertamanya, ia digambarkan sebagai pria jangkuk dan berkulit gelap yang menyerupai Firaun di Mesir kuno. Next, Azathoth. Azathoth, dia adalah dewa tertinggi dari mitologi Cthulhu dan penguasa para dewa luar, dan juga dapat dipandang sebagai simbol untuk kekacauan primordial, karena dia merupakan entitas yang paling kuat dalam seluruh mitologi Cthulhu. Azathoth juga bisa disebut sebagai Demon Sultan dan Lord of All Things. Pertama kali dia muncul dalam karya Pak Lovecraft berjudul The Dream Quest. Nah, si Azathoth ini dikatakan melayang baik di pusat alam semesta kita atau di dalam semacam alam non-entitas hyperspesial, di mana ia berada dalam kondisi tertidur abadi. Dikatakan bahwa jika Azathoth terbangun sesaat, dia akan menghancurkan dunia yang kita tinggali. Berikutnya, Nekgaun. Spesies makhluk terbang di mitologi Cthulhu yang pertama kali muncul di novel Pak H.P. Lovecraft berjudul Dream Quest of Archangel Kadat. Mereka menghuni daratan bumi dan digambarkan memiliki kulit halus seperti paus, tubuh humanoid yang panjang dan ramping, tanduk melengkung, sayap kelelawar, dan hamparan daging kosong yang seharusnya akan ada wajah di sana. Mereka menghormati dan menyembah Napen sebagai Tuhan dan guru mereka. Ye Golonnak bukan ciptaan Pak Lovecraft.
melainkan ciptaan penulis horor legendaris bernama Ramsey Campbell. Kalau bukan ciptaan Pak Lovecraft, kenapa lu masukin di video, Bang? Nah, meskipun dia ini bukan ciptaan Pak Lovecraft, tapi dia termasuk dalam mitologi Cthulhu, bre. Yggdrasil, dia adalah dewa penyimpangan dan kebobrokan. Sifatnya ini mirip dengan Nyarlathotep, tapi dia ini jauh lebih jahat dan sadis. Yggdrasil kadang-kadang dapat dipanggil hanya dengan membaca namanya. Dia dipenjara di belakang dinding batu bata di reruntuhan yang tidak diketahui. Bentuk aslinya sebenarnya juga tidak diketahui. Tetapi ketika dia memiliki inang, manusia, untuk bermanifestasi, ia muncul sebagai pria yang gemuk, tidak berkepala atau leher, dengan mulut di telapak tangannya. Tidak seperti dewa lain, Yggdrasil mampu memahami manusia. Bahkan ia mampu melakukan percakapan dalam bahasa Inggris melalui inangnya. Dagon adalah makhluk dari mitologi Mesopotamia yang dimasukkan oleh Pak H.P. Lovecraft ke dalam mitologi Cthulhu, di mana ia sering disebut sebagai ayah di dalam kisah-kisah Lovecraft. Oh iya bre, Mesopotamia itu sekarang adalah Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas, juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Oke, lanjut. Dagon adalah pemimpin orang-orang dalam ras humanoid amfibi yang berada di lautan bumi, dan ia disembah oleh Esoteric Order of Dagon, sekte rahasia yang berbasis di Innsmouth. Dalam kisah Lovecraft, Dagon ditulis pada tahun 1917. Kalau kalian bingung, Dagon ini bentuknya kayak gimana sih? Nah, Dagon digambarkan sebagai makhluk humanoid dengan tangan berselaput dan mata melotot. Ukurannya itu cukup besar, bahkan salah satunya itu berukuran hampir sebesar ikan paus. Yang terakhir, Yog-Sothoth. Yog-Sothoth adalah entitas kosmik dan dewa luar yang diciptakan oleh Pak H.P. Lovecraft. Dia adalah bagian inti dari mitologi Cthulhu. Ia lahir dari kabut tanpa nama, dan dia juga leluhur Cthulhu, Hastur, dan Formi. Dia juga ayah Wilbur Wesley. Seperti kebanyakan dewa yang diciptakan oleh Pak Lovecraft, Yog-Sothoth memiliki banyak penampilan yang berbeda dari berbagai kisah yang ditulis oleh berbagai penulis. Namun ada kesepakatan umum bahwa Yog-Sothoth secara visual bermanifestasi sebagai massa bola bersinar dengan satu mata atau sulur di beberapa versi. Dan ada juga yang percaya bahwa bentuknya itu hanya bola. Ini sangat menyeratkan bahwa Yog-Sothoth Maha Tahu dan dikunci di luar alam semesta, yang berarti dia dapat mengetahui dan melihat semua ruang waktu sekaligus. Yang berarti pula bahwa tidak ada rahasia yang tersembunyi dari Yog-Sothoth. Udah habis, bre. Kalau kalian suka pembahasan tentang mitologi Cthulhu, klik tombol like-nya dan komen makhluk mitologi Cthulhu apalagi yang kita bahas di video berikutnya. Itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di next video.